Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Siska dengan NIM 902119012. Saya dari jurusan Manajemen angkatan 2019. Kali ini saya mendapat tugas final, yaitu membuat video presentasi. Judul video presentasi saya adalah Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis COVID-19. Ancaman kemiskinan akibat krisis COVID-19. Semeru Research Institute memprediksi kenaikan jumlah penduduk miskin Indonesia akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Resesi ekonomi global sudah di depan mata. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini turut dirasakan Indonesia. Sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal merosot. Hal ini akan berimbas pada peningkatan jumlah orang miskin di tanah air. Laporan Semeru Research Institute yang berjudul The Impacts of COVID-19 Outbreak on Poverty, an Estimation for Indonesia, membuat 5 proyeksi peningkatan jumlah orang miskin pada skenario terburuk, yaitu jika ekonomi Indonesia hanya tumbuh 1% pada 2020, maka tingkat kemiskinan mencapai 12,4%. Jumlah penduduk miskin diperkirakan 33,2 juta penduduk. Adapun 5 proyeksi peningkatan jumlah orang miskin atau program jaring pengaman sosial. Yang pertama, kartu prakerja, di mana mencapai 5,6 juta pekerja dengan biaya 6.000 per bulan selama 4 bulan. Yang kedua, kartu sembako, di mana mencapai 200 juta penerima dengan biaya 200.000 per bulan selama 9 bulan. Yang ketiga, program Keluarga Harapan yang mencapai 10 juta penerima dan total anggaran mencapai 37,4 triliun. Yang keempat, padat karya tunai perdesaan, di mana alokasi anggaran mencapai 10 triliun. Dan yang kelima, bantuan langsung tunai, di mana mencapai 1,2 juta KK di Jakarta dan 576 KK di Bodetabek dengan biaya 600.000 per KK selama 3 bulan. Dan apabila warga sudah mendapatkan kartu sembako, berarti tidak lagi mendapatkan bantuan langsung tunai. Begitupun sebaliknya. Kemiskinan tersebut meningkat dari 2019 yang telah mencapai tingkat kemiskinan 1 digit, yaitu 9,2% dengan jumlah penduduk 24,8 juta. Hal ini menjelaskan tren penurunan angka kemiskinan sejak krisis 1998 akan berakhir. Maka pemerintah perlu memperluas program perlindungan sosial untuk melindungi penduduk miskin yang semakin bertambah. Akibat COVID-19 ini juga banyak perusahaan terpaksa merumahkan pekerjaannya karena terus mengalami kerugian. Karena apabila sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan dalam negeri tidak bisa menjual produknya karena daya beli masyarakat nyaris tidak ada. Inilah menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Begitu pula perusahaan yang produksi barang-barang ekspor juga sulit mengekspor ke negara-negara tujuan ekspor karena mereka sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi akibat wabah COVID-19 ini.
Dan bukan hanya di Indonesia yang mengalami banyaknya tingkat kemiskinan, tetapi di negara-negara lain pun begitu. Ini semua disebabkan oleh COVID-19. Mungkin itu yang sempat saya paparkan pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.